Man kana munhamikan fil ghaflah mustaghrikan fi biharis syahwah. Barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, tenggelam dalam lautan syahwat keinginan. Nah ya kita nih orangnya. Nah kita nih orang yang tenggelam di dalam syahwat keinginan, artinya macam-macam kehendak kita nih. Kita orang yang terbenam dalam lalai kepada Allah. Nah, hari-hari banyak lupanya lawan Allah, banyak lalainya lawan Allah. Yang dipikirkan hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, fala yastagrib ayyunkizahullah min ghaflatih wa ayyukhrijahu min bihari syahwatih. Maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskannya dari kelalaiannya dan Allah keluarkan dia dari lautan syahwatnya itu. Jadi artinya jangan kita merasa kada mungkin satu saat nanti kita akan dibangkit oleh Allah. Jangan merasa kada mungkin bahwa kita suatu hari nanti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jangan merasa heran suatu hari nanti kita akan diangkat Allah menjadi walinya. Jangan aneh itu. Walaupun sekarang kita berada dalam lautan duniawi, walaupun sekarang kita terbenam dalam kelalaian kepada Allah, tapi jangan putus asa. Jangan merasa kada mungkin kita akan diangkat jadi kekasihnya. Jangan merasa kada mungkin satu hari nanti kita akan dijadikannya wali daripada aulianya. Nah para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasa kada mungkin, masa kada mungkin aku ini jadi kekasih Allah, masa kada mungkin aku ini jadi orang baik, kebanyakan dosa. Nah, aku ini sudah banyak lalai kepada Allah, banyak menzalim orang, kada mungkin kayak aku ini jadi wali. Siapa yang menganggap kada mungkin itu merusak keimanannya. Nah, ini orang imannya rusak. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Tuhan kuasa benar. Ma'alih kita ini satu mat. Hendak jadi apa kita? Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu sedikit jua pun tidak sulit bagi Allah. Orang yang dulunya kafir, orang yang dulunya ingkar kepada Allah, nah suatu hari dibalik oleh Allah menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu gampang, mudah bagi Allah. Bahwasanya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu muqtadira, kuasa. Wa min jumlatil asya, termasuk di dalam sesuatu itu tabdilu hadzal abdi minan naqsi ilal kamal wa minal qubhi ilal husni wa min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Termasuk sesuatu merubah ini hamba dari kekurangan kepada sempurna, daripada jahat kepada baik, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Itu termasuk sesuatu yang Allah kuasa, artinya yang Allah kuasa. Wa qad fa'ala dzalik bi jama'atin minal khalqi, sungguh Allah telah melakukan yang demikian dengan banyak daripada makhluk. Banyak kada terhingga makhluk Allah yang dulunya lupa kepada Allah, dulunya lalai kepada Allah, dalam waktu sedetik Allah rubah
menjadi orang yang besar di sisi Allah. Banyak itu sudah terjadi. Jadi kita jangan merasa heran, satu saat kayaknya kita akan demikian. Jangan aneh, jangan merasa kada mungkin. Jangan merasa kada mungkin, baik untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Bah kada mungkin ingin itu jadi wali ngelakukan nangka itu. Kada beriman itu ngarannya kita. Mungkin benar, kawa benar Allah merubah itu. Apa sulitnya bagi Allah? Nah, disebutkan ke Ibrahim bin Adham, kisah Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal. Karena min abna'il muluk. Ibrahim bin Adham ini dulunya anak raja di negeri Khurasan. Khurasan itu Persia, Iran sekarang. Anak raja yang ngarannya anak raja, berburu ketujuh gawiannya, bermain-main, itu biasa. Artinya jauh dengan kesalihan, jauh dengan ketakwaan. Nah, satu saat Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, orangnya kadada. Ya Ibrahim, ma li hadza khuliqta wa la li hadza umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, tidaklah engkau untuk ini diciptakan Allah, tidaklah untuk ini engkau diperintah Allah. Ikam itu hidup bukan untuk berburu, ikam hidup bukan diperintah untuk berburu, tapi hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, hanya dengan kalimat itu Ibrahim bin Adham berbalik arah 180 derajat, tinggalkan kemewahan duniawi, lalu dia pergi mencari guru-guru agama, dia menuntut ilmu di sana kemari, akhirnya termasuk min kibaril aulia, termasuk pembesar di antara para wali. Nah, ini mudah bagi Allah, mudah, kada ada sulitnya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama lagi wali terkenal. Dulunya apa Abdullah bin Mubarak ini? Tukang gambus. Tujuh menggambus, bisukan kamarian hobi menggambus. Bangun guring aja gambus dicari. Abdullah bin Mubarak nih. Satu hari bangun guring mencari gambus. Lalu gambus itu ada suara di dalam gambus itu. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah? Nah, terkejut Abdullah bin Mubarak mendengar suara itu. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada Allah? Insaf, pecahkan semua gambus. Nah, pergi mencari guru, belajar ilmu agama. Akhirnya menjadi seorang ulama besar dan salah satu di antara para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah lahir tokoh-tokoh besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu muridnya Abdullah bin Mubarak. Imam siapa lagi? Yahya bin Ma'in, seorang imam ahli hadis, muridnya Abdullah bin Mubarak. Ishaq bin Rahawai, seorang ulama besar, muridnya oleh Abdullah bin Mubarak, yang dulunya adalah tukang gambus. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah kada sulit untuk merubah seseorang. Siapa lagi? Fudail bin Iyad, ya kayak itu juga kisahnya, perampok lagi asalnya. Nah, pekerjaan merampok orang. Nah, begitu Allah beri hidayah, dia menuntut ilmu sampai di Mekah, menuntut ilmu, akhirnya jadi ulama besar, jadi waliullah. Termasuk murid beliau Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, murid daripada Fudail bin Iyad ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Belum lagi kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang laki-laki yang membunuh 100 orang. Nah, bayangkan, membunuh 100 manusia. Nah, begitu Allah membalik dalam hitungan detik, maka dia tobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Biar Tuhan, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Nah, melampau batas, lalai lawan Tuhan, melanggar hukum Allah, meninggalkan yang disuruh Allah. Janganlah kalian itu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Allah itu mengampuni dosa seluruhnya bila kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, firman Allah, faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa yang tobat dari sesudah berbuat zalim lalu dia berbuat kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah, law adnabtum hatta tablugha khatayakum ananas sama thumma tubtum lataballahu alaikum. Jikalau kalian, wahai umatku, berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kalian itu ke atas langit, ibarat ditumpuk dosa kita ini sampai ke langit banyaknya, kemudian kalian tobat kepada Allah, la taballahu alaikum, Allah akan menerima tobat itu. Allah akan menerima tobat itu. Jadi kada ada alasan untuk putus asa daripada rahmat Allah. Kada ada alasan kita berkata, kada ada harapan menjadi orang baik. Nah, kada ada alasan. Kada mungkin itu jadi wali mengkelakuan yang kayak itu. Dahulu bujur, dahulu, tapi hari ini lain. Jangan membaca orang dahulu. Kada mungkin dahulu macam-macam kelakuannya. Kenapa kada mungkin? Sayyidina Umar itu dahulu apa? Menyembah berhala, membunuh anak hidup-hidup. Tetapi akhirnya jadi apa Sayyidina Umar? Luar biasa. Nah, jadi perkara balik membalik ini urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, idza asura alaika qiyadu nafsik wa muhawalatu amrik, apabila sulit atas engkau mengendalikan diri, merubah keadaan engkau. Nah, ini orang sudah ada kemauan hendak jadi dekat lawan Allah. Ini orang sudah ada punya keinginan untuk jadi kekasih Allah. Ada keinginan dalam hati. Ini sudah hidayah. Banyak orang yang kada ada keinginan. Ada kepingin jadi wali, ada kepingin jadi kekasih Allah, kepingin jadi orang sugih aja. Banyak nih tuh. Padahal dakanya orang jadi wali atau empat sugih nih tuh. Orang sugih kada tentu jadi wali. Kalau orang wali pasti sugih. Nah, ini kada mengerti. Nabi Sulaiman diberi Tuhan pilihan, hendak ngapai kamu Sulaiman? Ilmu, hendak harta, hendak raja. Ya Sulaiman, aku ilmu aja ya Allah. Ulun ilmu aja. Diberi Tuhan ilmu, akhirnya apa? Kaya dan jadi raja. Makanya dipilihnya kaya, bisa kerjain apa-apa. Nah, jadi kalau kita hendak kebaikan, hendak jadi orang yang dekat lawan Allah, tetapi sulit, kada kawa aja. Hendak aja jadi orang baik, cuma kada kawa, kada mampu, karena kebanyakan kesalahan, kebanyakan yang dibaiki. Sebab kalau tobat semacam aja tapi kada ada aslahnya, itu kada diterima Allah. Tadi kan paman taba min ba'di zulmihi wa aslah.
Siapa yang tobat sesudah kezaliman dan aslahnya artinya minta halal lawan orang, memulihkan harta orang yang dicuri, memulihkan harta orang yang ditipu. Sulit nih memulihkan harta-harta yang didapat dari cara yang haram. Hendak kayak tobat kepada Allah, hendak tobat. Cuma rumah dari duit haram diulah, motor nukar duit nang haram, toko duit nang haram, memulihkan jadi miskin. Kayak apa hendak tobat nih? Kan kayak itu orang tobat tuh. Hendak kayak tobat, cuma kayak apa hidup kayak ini. Nah, idza asura alaika qiyadu nafsik wa muhawalatu amrik fa'akthiril laja war raja ila Allah taala mukinan annahul malik li salahi sya'nik wa taufiq wa tasdidi. Pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak bersandar berharap kepada Allah, meyakini bahwa Allah menguasai untuk kebaikan keadaan engkau dan taufik serta hidayahnya. Banyaki ya berdoa. Pertama itu banyaki berdoa, ya Allah jadikanlah hamba orang baik, ya Allah jadikanlah hamba orang yang dekat dengan engkau, jadikanlah hamba kekasih engkau. Baca aja doa. Doa terus, sembahyang berdoa, karena sekarang masih belum masih belum bisa untuk mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan. Lawan Tuhan sudah tobat, lawan Tuhan sudah minta ampun, cuma kezaliman ini macam apa? Nah, supaya ada jalannya yang mudah, yang kada terasa, nah minta kepada Allah. Pertama itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba orang yang baik, orang yang salih, orang yang takwa, orang yang engkau kasihi. Baca aja doa itu. Satu. Yang kedua yang dilakukan, walzam suhbatas salihin wa mahabbatahun ma'al adabi bihim. Yang kedua, orang yang hendak baik jadi namun belum bisa, belum kawa, di sampingnya banyak berdoa supaya jadi baik, dan lazimilah bergaul dengan orang saleh dan mencintai mereka beserta adab dengan mereka itu. Nah, bergaul dengan orang saleh, cari lingkungan yang saleh, lingkungan orang-orang yang takwa, tapi beradab dengan mereka. Nah, kayak apa adab lawan orang saleh? Dua sudah dilakukan. Doa dua macam. Belum kawa lagi, sudah bertahun-tahun sudah berdoa lawan Tuhan supaya jadi orang baik, sudah bertahun-tahun bergaul lawan orang saleh dengan adab yang bagus, masih belum kawa juga lagi, hendak jadi bagus nih, masih belum kawa, masih belum bisa. Nah, tambah lagi wa aktsiris salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat lawan nabi. Bersalawat lawan nabi. Karena berkah salawat tu ada Allah memberi jalan mulus nang kada terasa, sehingga kita selamat daripada kezaliman yang pernah dilakukan itu. Nah, jadi baca salawat. Kada berhitungan lagi dah berapa, ada bertasbihan lagi. Duduk baca salawat, di sepeda motor baca salawat. Saya jangan dalam WC aja, baca salawat. Karena ada saatnya Allah membangkitnya, merubahnya. Nah, sudah bertahun-tahun baca salawat, sudah belum baik juga lagi. Belum baik juga, sebuting lagi tambahi wa aksiris sadaqah in kunta min ahliha, perbanyak bersedekah jika engkau orang yang ahli sedekah, berduit artinya. Tambah semacam lagi, banyaki bersedekah, rancak-rancak memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, menolong orang. Nah, bila 4 perkara itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tunggu saatnya. Satu saat minimal kita sebelum wafat, kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Pasti sudah itu jaminan.
banyak-banyak berdoa kepada Allah agar jadi orang baik. Yang kedua, bersahabat dengan orang salih, cintai mereka, beradab dengan mereka. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, banyak-banyak bersedekah. Allah akan menarik ini kepada kedekatannya. Allah akan membawanya kepada keridhaannya. Satu saat, kapan-kapan, pasti ada waktunya akan datang kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu 4 perkara yang umumnya bisa merubah seseorang dari kejahatan kepada kebaikan, dari jauh dengan Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.